Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Peter Hidayat di channel Buka Buku yang akan memberikan pengalaman kepada Anda seputar buku. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya akan mereview kembali sebuah buku yang unik ya. Entah ini buku atau kue ya. Karena apa? Karena kalian lihat sendiri ya. Ternyata ada buku kongguan ya. Buku yang cukup unik, dan ini adalah terbitan dari salah satu penerbit besar, Gramedia Pustaka Utama. Dan ya, bisa bisa kalian lihat ini bukunya kayak kaleng-kaleng kalau misalkan kalian lagi lebaran, yang isinya itu ternyata bukan kue tapi rengginang. Oke, langsung ke pembahasan. Oke, sahabat, ini adalah buku karya Djoko Pinurbo, salah satu apa ya? Mungkin penulis favorit saya. Dan ini adalah Djoko Pinurbo ini adalah salah satu senior daripada persastraan di Indonesia, khususnya dalam bidang puisi, dan karya-karya beliau sudah banyak, tidak hanya ini. Dan ini adalah salah satu contoh buku yang unik sekali, karena itulah yang kenapa saya menyukai karya-karya Djoko Pinurbo, karena karya-karyanya itu cukup unik-unik dan luar biasa sekali, berbeda dengan sastra-sastra puisi yang lain. Dan ini lihat, Perjamuan Kongguan, judulnya aja itu kan, dan isinya apa? Apakah seputar kue-kue? Ya gitu kan, ada juga pembahasan yang memang diambil dari seputar kue-kue ataupun makanan-makanan yang berkaitan dengan ya kongguan lah gitu ya. Kita perkenalan dulu sebelum lebih lanjut. Ya, ini adalah buku terbitan Gramedia, dan ini tuh cetakan keberapa ya? Nah, ini cetakan pertama yang diterbitkan pada Januari 2020. Dan untuk harganya, kebetulan saya nggak beli buku ini. Jadi ceritanya waktu itu ada sahabat saya yang kebetulan suka baca buku, namun dia tidak suka dengan buku-buku sastra. Dan pada waktu itu dia dapat giveaway, dan salah satunya ada buku ini. Alhasil karena ini adalah buku sastra, dia kasih ke saya karena kebetulan saya suka banget sama yang namanya sastra, apalagi puisi dan novel gitu kan. Nah, jadi ya alhamdulillah saya dapat buku ini secara gratis. Untuk harga silahkan cek aja ya, langsung ke toko-toko buku atau misalkan cek beli di online. Dan ini jelas kumpulan puisi ditulis ya. Nah, ininya aja daftar isinya aja itu bukan bab 1, bab 2, bab 3 ya, tapi kaleng 1, terus mana? Nah, kaleng 2, kaleng 3 ya. Jadi judulnya aja ini udah unik banget gitu ya. Udah unik banget. Dan Djoko Pinurbo ini adalah salah satu penulis puisi yang memang benar-benar berbeda dari yang lain. Ketika kita mungkin hanya mengetahui, ketika kita banyak membaca puisi, bahwa puisi itu adalah salah satu bacaan yang katakanlah berima, mempunyai akhir yang sama, dan itu rasanya kayak renyah banget gitu kan. Ketika misalkan kita membaca sebuah puisi dan ujungnya itu berima, a a a i i i u u u gitu kan, a i u lah gitu pokoknya. Itu kayak gimana ya, apalagi kalau misalkan kata-katanya itu pas banget dengan apa yang kita inginkan. Namun ternyata di dalam
puisi karya Djoko Pinurbo itu berbeda dengan puisi yang lain, di mana dia tidak menekankan sesuatu itu pada rima, tapi menurut saya Djoko Pinurbo ini menekankan sesuatu pada makna. Karena apa? Karena kalau misalkan saya lihat banyak orang-orang zaman sekarang suka menulis kata-kata, suka menulis puisi, tapi dia hanya mempermainkan perbendaharaan kata. Dia hanya meluaskan kata-kata sehingga kata-kata itu seperti sesuatu hal yang luar biasa, padahal ternyata isinya sama sekali tidak bermakna. Beda dengan halnya buku yang ditulis oleh Djoko Pinurbo. Walaupun puisi-puisinya itu jarang yang berima, ada yang berima, cuma jarang yang berima, tetapi makna-makna yang bisa diambil oleh kita sebagai seorang pembaca itu luar biasa sekali, gitu kan. Dan ini perlu sebuah pemahaman yang kadangkala memang ekstra untuk memahami apa yang ditulis oleh Djoko Pinurbo ini. Karena mungkin ini adalah, karena Djoko Pinurbo kalau nggak salah udah berumur ya. Jadi penulisannya gayanya gaya klasik gitu, bukan gaya-gaya modern, dengan bahasa-bahasanya juga yang tidak semodern kata-kata yang sering kali berseliweran di Reels Instagram ataupun TikTok gitu kan, sehingga ini ya yang membuat bukunya beda. Oke, kita akan coba baca. Nah, ini ada kaleng 1 ya. Kaleng 1 judulnya Dari Jendela Pesawat. Dari jendela pesawat yang sebentar lagi mendarat, Jogja berhiaskan rona senja. Besi, beton, dan cahaya tumbuh di mana-mana. Rezeki anak soleh tak kemana-mana. Dua perantau muda beradu rindu di angkringan. Pepet terus, jangan kendor, sembari menambal cinta yang bocor. Hatiku yang ranum tertinggal di kedai kopi, disimpan sepi di saku jaketmu, dan aku dikembalikan padaku lewat sajak yang bakal kutulis nanti. Nah, ini salah satu puisi yang berima ya, yang berima. Jadi tidak semuanya tidak berima, cuma kalau misalkan saya perhatikan itu jarang yang berima, itu kan, jarang yang berima ya. Dan bisa diperhatikan kata-katanya itu bukan kata-kata anak zaman now ya, dengan bahasa-bahasa yang apa ya, yang berbeda pokoknya. Kalimatnya gitu kan, perbendaharaan katanya itu berbeda, bukan hanya apa ya yang biasa dipakai oleh kebanyakan para penulis kata-kata sekarang gitu. Oke, kita coba lagi lihat. Nah, ini puisi yang cukup singkat ya, tapi menurut saya cukup bermakna. Judulnya Kopi Koplo. Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku. Anjay, keren kan gitu ya. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah banyak berbelit-belit dengan kata-kata yang kesana kemari, langsung ke intinya, tapi pak jelgur gitu pokoknya. Nah, ini lagi puisinya unik sekali gitu kan. Saya baru menemukan di dalam sebuah puisi itu ada nomornya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini adalah sebuah judul. Jadi ini adalah sebuah puisi yang memang ditulis berbeda oleh seorang Djoko Pinurbo. Karena memang pada penulisan puisi tidak ada sesuatu hal yang baku ya. Maksudnya tidak ada aturan yang khas, beda dengan pantun yang ibaratnya 2 kalimat pertama cangkang, 2 kalimat kedua isi, dengan akhir yang harus sama gitu kan, vokal huruf yang harus sama ya. Namun puisi tidak ada aturan khusus setahu saya gitu kan, setahu saya. Jadi mau menulis puisi seperti apapun itu terserah kita, itu kan terserah kita. Dan karena memang puisi itu rata-rata sesuatu hal yang berasal dari hati, yang memang perlu pemaknaan bukan dengan logika tapi juga dengan perasaan yang mendalam. Nah, ini judulnya Kesibukan di Pagi Hari. Oke, saya bacakan. 1. Mengucap syukur kepada tidur yang telah melakukan dengkur dengan 4 suara. 2. Mencium cermin yang tak pernah malu memamerkan wajah yang wagu.
3. Membuang dosa di kamar mandi. 4. Membantu hujan menyirami tanaman. 5. Menemani kucing memamah habis cuilan mimpiku. 6. Menghangatkan optimisme yang hampir basi. 7. Menghirup kopi dan kamu. 8. Membantu negara. Jres, udut. 9. Belajar menjadi tua dan tetap gila aja. Keren. Ya mungkin kalau misalkan yang nggak suka dengan puisi-puisi klasik, apa itu gitu kan, nah neta ngerti gitu ya. Tapi ya bagi saya yang suka puisi, yang suka sastra, ini cukup menarik sekali gitu kan. Ya mungkin kalian bisa coba baca buku ini. Kalau misalkan pengen tahu apanya ketika sebuah kue menjadi buku gitu. Oke lah, mungkin untuk pembahasan review kali ini sekian saja. Dan ya kalau mau mah beli aja, gak bakal saya kasih soalnya, karena ini juga saya dikasih orang. Oke, sekian aja sahabat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.